Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Jadi kali ini saya masih berbagi informasi tentang beasiswa pendidik di tahun 2020. Jadi beasiswa pendidik ini memang diperuntukkan untuk guru tetap pada sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memiliki nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Yang kedua, dosen tetap pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama yang telah memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN. Seperti apa skema beasiswa pendidik? Yang pertama, Magister 1 gelar single degree untuk guru tetap dengan durasi studi paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Kedua, dokter 1 gelar single degree untuk dosen tetap dengan durasi studi paling lama 36 bulan atau 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 semester berdasarkan evaluasi. Yang ketiga, pendaftar BPI pendidik wajib sudah memiliki LOE unconditional dari perguruan tinggi tujuan dalam daftar LPDP. Artinya sudah mempunyai surat lulus atau surat diterima dari perguruan tinggi yang dituju sesuai dengan daftar LPDP. Yang keempat, pendaftar BPI pendidik hanya dapat memilih satu perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan LOE kondisional perguruan tinggi LPDP yang akan diunggah pada aplikasi pendaftaran. Yang kelima, pendaftar BPI pendidik belum memulai studi dan hanya diizinkan untuk mulai studi pada tahun 2021. Nah, yang keenam, pendaftar BPI pendidik yang telah memiliki LOE unconditional dengan waktu mulai studi pada tahun 2020 wajib menunda studi dan memulai studi tahun 2021 serta melampirkan surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi tujuan yang diunggah berdasarkan dengan LOE unconditional. Nah, selanjutnya apa saja komponen biaya yang diberikan? Nah, untuk komponen biaya ada dibagi dua menjadi biaya pendidikan dan biaya pendukung. Biaya pendidikan dari mulai biaya pendaftaran, biaya SPP, pinjaman buku, biaya penelitian, tesis atau disertasi, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Sedangkan untuk biaya pendukung dari transportasi, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, serta tunjangan keluarga untuk khusus dokter. Selanjutnya kita lihat apa saja persyaratan umum untuk pendaftar beasiswa pendidik. Yang pasti adalah warga negara Indonesia, kemudian telah menyelesaikan studi program diploma D4 atau sarjana untuk beasiswa magister, sedangkan program magister S2 untuk beasiswa doktor dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BANPT, kemudian perguruan tinggi kedinasan dalam negeri, perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, dan kedutaan besar Republik Indonesia, kemudian tidak sedang ongoing atau telah menempuh studi degree atau non degree, program magister atau doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan luar negeri. Yang ketiga yaitu melampirkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini dibagi menjadi dua. Surat rekomendasi dari akademisi dan dari atasan bagi yang sudah bekerja. Yang kedua, surat rekomendasi dari dua akademisi yang belum bekerja. Selanjutnya, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler, tidak untuk diperuntukkan untuk kelas-kelas seperti misalnya kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kemudian kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional,
khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara, kemudian kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Yang kelima, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Kemudian menulis personal statement, menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, menulis rencana studi untuk magister atau proposal penelitian untuk doktor. Nah, ada beberapa persyaratan khusus untuk beasiswa pendidik ini. 1. Mengunggah dokumen Letter of Admission atau LOA unconditional yang sesuai dengan program studi dan perguruan tinggi tujuan daftar LPDP pada aplikasi pendaftaran. Kemudian mengunggah surat izin mendaftar beasiswa dari perguruan tinggi bagi dosen tetap, baik negeri maupun swasta. Kemudian mengunggah surat izin mendaftar beasiswa dari kepala sekolah atau pimpinan sekolah, ini untuk guru tetap. Kemudian bersedia menandatangani surat pernyataan. Nah, ini formatnya terlampir, sudah ada di booklet dari booklet dari beasiswa, bisa nanti dilihat di website. Kemudian 5. Memenuhi ketentuan batas usia. Jadi usia pendaftar per tanggal 31 Desember tahun pendaftaran itu untuk magister paling tinggi 40 tahun, sedangkan untuk doktor itu paling tinggi 47 tahun. Terus kemudian dokumen indeks atau transkrip itu untuk IPK untuk magister sekurang-kurangnya 3 pada skala 4 yang setara, dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir. Kemudian untuk jenjang doktor itu sekurang-kurangnya 3,2 pada skala 4, dibuktikan sama ya dengan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Nah, khusus untuk pendaftar jenjang doktor dari program magister penelitian tanpa IPK wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Yang ketujuh, mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS ya. Nah, di sini ada dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi memang ada skor minimal untuk bahasa Inggris itu TOEFL-nya 450. Kemudian TOEFL IBT-nya 45. Sini bisa kita lihat bahwa sertifikat TOEFL yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Mengunggah surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi ke tahun 2021 bagi pendaftar yang memiliki LOA unconditional dengan waktu mulai studi di tahun 2020. Kemudian pendaftar BPI pendidik yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan program studi lanjutan. Selanjutnya kita lihat cara mendaftar. Nah, mendaftar ini dilakukan secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP di https://beasiswa-lpdp-kemenko.go.id. Melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Jangan lupa melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Jadi proses seleksinya ini ada seleksi administrasi dan seleksi substansi. Oke, Bapak Ibu atau bagi kalian yang mendaftar untuk beasiswa pendidik ini, semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan komen. Next video mungkin saya akan memberikan contoh-contoh bentuk dokumen yang diperlukan untuk beasiswa pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.